Hello everyone, welcome in my channel, VN Glory Course channel ya. Nah, di VN Glory Course channel ini kalian bisa akses untuk video-video belajar seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan juga bahasa Arab ya. Dan di sini hari ini Miss Nanda akan jelasin sama kalian pelajaran bahasa Inggris mengenai pronoun ya. Sebelum kita masuk kepada bab pronoun, Miss Nanda ingin sedikit mengulas mengenai tata bahasa dalam bahasa Indonesia ya, teman-teman. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu ada namanya kata ganti. Contoh, ketika saya bicara saat ini, saya menggunakan kata ganti yaitu saya. Nah, di dalam bahasa Inggris juga ada kata ganti yang disebut dengan pronoun. Jadi, pronoun itu fungsinya adalah untuk menggantikan suatu kata benda. Kata benda itu dapat berupa manusia, hewan, tempat, dan konsep abstrak. Nah, saya akan sharekan materinya buat teman-teman ya. Kita akan share materi. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, pronoun adalah kata ganti benda yang digunakan untuk menggantikan sebuah benda ya. Benda itu bisa berupa people atau manusia, kemudian bisa juga berupa name of person ya, nama orang, name of place, or things or idea ya, sesuatu yang abstrak. Nah, untuk pelajaran pertama kita hari ini saya akan jelaskan kepada teman-teman mengenai personal pronoun ya. Apa itu personal pronoun? Personal pronoun itu kata ganti yang menunjukkan kepada orang atau penamaan sebuah objek atau yang dibicarakan atau subjek. Nah, hati-hati nih di sini teman-teman. Kalian harus perhatikan apa yang dimaksud dengan subjek dan apa yang dimaksud dengan objek dalam bahasa Indonesia ya. Di dalam tata bahasa Indonesia ada namanya SPO, subjek, objek, dan ada predikat ya. Jadi di sini subjek itu adalah si pelaku atau yang melakukan sebuah pekerjaan atau yang sedang atau sesuatu yang sedang membicarakan ya, dia sebagai si subjeknya atau pelakunya. Sementara objek itu yang dibicarakan atau yang menjadi korban ya. Nah, jadi ini harus dipahami terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada personal pronoun-nya. Oke, subjek, saya ulang, subjek adalah pelaku atau yang melakukan, sementara objek adalah yang dibicarakan atau sebagai korban. Saya akan memberi contoh di dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah seperti ini ya. Saya akan catatkan. Contohnya, kucing memakan tikus. Ya. Nah, manakah di sini yang menjadi subjek dan objeknya? Di sini kata kucing itu merupakan sebuah subjek ya, di mana si kucing ini adalah pelaku. Kemudian siapa yang menjadi korban? Yang menjadi korbannya adalah tikus. Nah, kemudian predikat itu adalah kata kerja atau yang dilakukan oleh si kucing. Jadi kucing memakan tikus ini merupakan sebuah kalimat sederhana yang membentuk pola subjek, predikat, dan juga objek ya. Oke, kita akan masuk ke dalam personal pronoun. Di dalam personal pronoun itu ada subjek dan juga objek. Yang pertama sebagai subjek itu ada I, saya, you, kamu, she, dia, he, dia. Nah, coba diperhatikan, she dan he sama-sama dia, tetapi she berarti dia perempuan, sementara he berarti dia laki-laki, ya. Jadi kalau kalian menunjuk seorang anak laki-laki, tidak boleh menggunakan kata she, tapi he is a boy, oke? Tapi kalau kalian menunjukkan seorang anak perempuan atau girl, kalian harus menggunakan she is a girl, dia adalah seorang perempuan, gitu ya. Kemudian ada we artinya kita, they artinya mereka, and the last it untuk kata ganti sebuah benda atau juga bisa hewan ya, hewan, benda dan lain sebagainya ya, it.
Oke, kita masuk kepada objek. Nah, ketika kata ganti itu atau kata ganti itu berubah posisinya menjadi korban, maka dia berubah menjadi I, berubah menjadi me. Untuk bagian subjek ini adalah kata dasar I, you, she, he, we, they, it, ya. Nah, untuk objek I itu menjadi me. You tetap her. Ya, she menjadi her atau dia perempuan. Him untuk dia laki-laki, us untuk kami atau kita, ya, we berubah menjadi us kalau dia berada di objek. Kemudian they menjadi them dan juga ada it, oke? Sekarang kita akan masuk kepada example. Example, ya. He is a student. He is a student. Di sini kita bisa lihat kata ganti yang digunakan atau personal pronoun yang digunakan adalah he. He di sini merupakan sebagai subjek. Jadi kalimat ini menggunakan subjek pronoun yaitu he. He is a student. He is a student, ya. Okay. Next, the second example. You are sleepy. You are sleepy. Kamu sedang mengantuk, ya. Nah, di sini juga you sebagai subjek. And then kita masuk lagi, ada di sini Siska bought a new handphone. She loves it very much. Siska. Siska itu merupakan sebuah subjek. Ya, dalam sebuah kalimat, Siska itu adalah subjek atau si pelaku. Jadi pronoun yang digunakan untuk Siska adalah she. Kenapa? Karena dia adalah seorang perempuan. And then new handphone. New handphone. Ini merupakan objek, ya. Objek atau sesuatu yang menjadi yang sedang dibicarakan si Siska ini, gitu ya. Nah, jadi new handphone itu menggunakan pronoun it. She loves it very much. Apa yang dia sukai? Ya, handphone tadi. It mengacu kepada new handphone, oke? The next example, Rahman borrowed 3 books from the library. He must return them in 2 days. Sorry, ini saya ada kesalahan tulisan, harusnya 2, ya, bukan 2, tapi 2. Nah, Rahman borrowed 3 books from the library. He must return them in 2 days. Jadi, di sini yang menjadi subjek adalah si Rahman. Sementara yang menjadi objek adalah 3 books. 3 books itu mengacu kepada banyak, ya, banyak buku atau mereka, ya. Nah, jadi di sini karena 3 books atau mereka itu menggunakan objek pronoun berbentuk them, ya. Jadi Rahman itu adalah subjek. Jadi he. He must return them in 2 days. Berarti he merupakan subjek pronoun and then 2 days merupakan objek pronoun, ya. Nah, sampai di sini semoga teman-teman bisa mengerti, ya, dan sampai jumpa di kelas selanjutnya bersama saya Miss Nanda. VN Glory Course, have fun learning anywhere, anytime, mix enjoyable learning method, then make your dream come true. Bye-bye.